Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali memuji, meninggikan Allah kita. Kita boleh meninggikan Dia karena kasih-Nya hebat atas kita. Kita berdoa untuk mulai ibadah pagi ini. Tuhan, kami sangat bersyukur buat keadaan kami pagi ini. Kami tahu itu semua karena kasih karunia-Mu. Kami tahu itu semua karena kemurahan-Mu. Biar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji-Mu. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau tahu kerinduan hati kami untuk mencari Engkau. Engkau tahu kami sangat perlu Tuhan. Kami perlu lawatan dan jamahan pagi ini. Karena tanpa Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Urapi setiap kami untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu dengan segala pujian yang keluar dari mulut dan hati kami. Kiranya semuanya itu berkenan di hadapan-Mu dan Engkau menerima semua persembahan pujian kami, persembahan hidup kami, persembahan tubuh kami. Karena itulah yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkaryalah ya Roh Kudus di antara kami, bekerjalah dengan cara-Mu yang ajaib di antara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Kita akan beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, Dia Allah yang baik. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, ya masih ada Tuhan saudara. Gelapkah jalan di hidupmu, jangan putus harapan. Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, ya Tuhan. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan,
masih ada kuasa yang tak terbatas. Ya Tuhan, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Dia masih mampu, Dia masih sanggup, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ingat, masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tak terbatas yang mau menolong kita. Jangan putus asa, jangan putus harapan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, sekarang masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, oh masih ada Tuhan, ya Yesus, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta,
kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Haleluya. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami masih punya harapan. Kami masih punya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Yesus, Engkau pengharapan kami Tuhan Yesus. Sekarang kami gak takut lagi Tuhan, kami gak khawatir akan hari depan kami gak takut berita apapun yang terjadi di dunia ini. Karena kami tahu kami masih punya Tuhan, kami masih punya Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang hebat, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan yang berjanji gak pernah akan tinggalkan kami. Kepada siapa lagi kami harus takut dan gentar. Karena ada Allah yang hebat yang menyertai kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan dan kasih karunia-Mu. Kami tenang Tuhan. Pagi ini kami hanya fokus untuk menyembah-Mu, memuliakan-Mu, meninggikan-Mu. Karena kami tahu Allah kami lebih hebat daripada segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan kami. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan pujian ini. Dia Allah yang hebat dan gak pernah gagal. Amin. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Amin. Haleluya. Dia gak pernah gagal. Dia Allah kita. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Amin. Katakan dengan penuh iman, Engkau gak pernah gagal Tuhan dalam hidup kami. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman
kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, amin, haleluya. Dia Allah yang hebat, Dia Raja, Dia penolong kita, amin. Berikan pujian, tepuk tangan bagi Allah, haleluya, haleluya. Kita angkat bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Tuhan, Kau Allah Maha Besar, amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia, ya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar, amin, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Mari datang menyembah Dia, haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, ya. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Tuhan Raja Maha Besar, haleluya, haleluya. Dia Allah, Dia Raja kita yang Maha Besar. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita hidup hanya karena percaya kepada Dia. Gak ada yang lain yang bisa diandalkan selain Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu, ya Tuhan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, katakan dengan iman. Ya Tuhan, aku punya Engkau Tuhan. Engkau sudah berjanji, Engkau pasti menepatinya ya Tuhan. Ya Tuhan, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, kita angkat tangan kita dengan iman, katakan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, ya Tuhan besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Kami tahu bahwa satu-satunya jaminan kehidupan kami di dunia ini bukan apa yang kami miliki, bukan apa yang menjadi prestasi kami atau fasilitas yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Satu-satunya jaminan kami adalah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Ini waktunya kami duduk dengan tenang. Kami mau dengarkan firman-Mu berbicara kepada setiap kami di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu happy hari ini? Minta tolong bassnya dimatiin Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, bulan ini kita bicara tentang keluarga rohani. Ya, dan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari jemaat mula-mula. Kalau kita mau belajar keluarga rohani, maka jemaat mula-mula menjadi peragaan yang baik untuk diteladani buat setiap kita. Ya, minggu lalu kita juga sudah belajar dari jemaat mula-mula dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat sesuatu yang lebih dalam lagi dari kisah hidup jemaat mula-mula. Nah, mari kita coba lihat, boleh ditampilkan PowerPoint. Hari ini kalau Bapak Ibu suka dengan temanya adalah Happy Family. Tentu ini Family of God ya. Jadi keluarga di dalam Tuhan ya. Saya berharap Bapak Ibu menikmati persekutuan kita pagi hari ini, dari hari ini sampai di waktu-waktu selanjutnya. Nah, mari kita lihat satu ayat lebih dahulu. Minggu lalu ayat ini menjadi ayat yang menjadi perenungan kita dan hari ini saya mau soroti juga ayat ini ya. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 46, firman Tuhan berkata demikian, dengan bertekun ya, tanpa henti-hentinya, terus-menerus, konsisten ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di mana? Di dalam bait Allah. Dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka menjaga sebuah persekutuan dengan tetap bersama-sama. Ya, kumpul bersama itu gampang, tapi kumpul bersama untuk bisa sama-sama gembira itu tidak mudah Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata bahwa jemaat mula-mula waktu mereka kumpul dengan gembira. Ya. Nah, saya ingat Bapak Ibu kalau kumpul dengan keluarga ya, dan itu sangat membahagiakan saya dan itu saya nanti-nantikan terus. Maka saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, kumpul seperti ini yang saya paling suka kalau dengan keluarga. Ya, Bapak Ibu bisa tangkap ini peristiwa apa? Happy Chinese New Year, ya. Imlek. Ya, kalau Imlek itu kan kumpul keluarga, ya. Dari saya kecil sampai saya sudah usia tahun ini 52. Momen-momen seperti ini momen-momen yang saya sangat rindukan, ya. Bukan karena kalau masih kecil mungkin karena saya dapat angpau mungkin ya kalau Imlek. Jadi saya sangat bahagia, saya antusias menyambut datangnya Imlek. Jadi kalau terima kalender itu biasanya yang dibuka pertama kapan Imlek. Ya gitu ya, itu masa kecil ya. Tapi selain itu kumpul keluarga itu menggembirakan. Kenapa? Keluarga yang dari jauh itu pulang kampung semua. Sehingga kita bisa kumpul, bisa cerita sepanjang malam ya, bersenda gurau dan bertanya tentang keadaan dan lain ceritanya. Jadi bagi saya momen untuk kumpul keluarga itu menjadi momen yang menyenangkan. Bukankah seharusnya karena kita berkata saudara dan saya kita ini adalah keluarga Allah.
Ya, mari kita memperagakan seperti apa yang diperagakan oleh jemaat mula-mula. Mereka kumpul bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Mereka kumpul bukan hanya sekedar kumpul-kumpul. Alkitab mencatat mereka kumpul bersama dengan gembira. Ya, apakah Bapak Ibu gembira? Saya ingat beberapa bulan sempat gereja harus online. Gereja tutup, enggak boleh ibadah. Ya, Bapak Ibu masih ingat di awal-awal pandemi 2020. Ya, lalu kemudian mendapatkan izin dari pemerintah, boleh ibadah tapi jaga jarak, harus pakai masker dan lain sebagainya. Hari pertama waktu kita buka gereja kembali ibadah, wah, saya melihat wajah-wajah yang datang bilang, aduh aku sudah lama pengen ibadah, kumpul-kumpul, senangnya luar biasa. Ya, apakah senang yang luar biasa itu hari ini masih nampak? Ya, Bapak Ibu antusias datang ke tempat ini. Ya, nah Alkitab berkata, coba lihat, mereka berkumpul bersama-sama dengan gembira. Ya, mereka senang ketemu sama saudara seiman. Mereka senang berkumpul bersama dengan keluarga rohani mereka di dalam Yesus Kristus. Nah, bukan hanya mereka yang senang. Coba Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-47. Ya, ayat selanjutnya dikisahkan oleh Lukas. Dia berkata begini, bahwa bukan hanya mereka yang kumpul dan mereka senang, mereka gembira, tapi dikatakan mereka disukai semua orang. Ternyata orang lain juga senang dengan mereka kumpul-kumpul. Ya, orang lain merasa diberkati dengan peragaan kasih persaudaraan di dalam keluarga Tuhan. Ya, Alkitab tulis mereka disukai semua orang, bukan hanya sebagian orang. Jadi orang ketemu dengan jemaat Tuhan, mereka senang melihat sebuah peragaan kasih persaudaraan yang apa dikatakan tulus hati. Nggak ada motif yang tersembunyi. Mereka kumpul ya mereka kumpul. Mereka mau saling membangun, saling menguatkan, saling menasehati. Kehidupan saling diperagakan di dalam komunitas orang percaya pada waktu itu. Yang menarik Bapak Ibu lihat kalimat selanjutnya. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada orang yang bergabung. Ada orang yang aku pengen deh kumpul-kumpul dengan kalian. Kenapa? Kalau ketemu sama kalian happy. Kalau ketemu sama kalian ada sesuatu yang ditambahkan dalam hidup saya. Kalau kumpul sama kalian saya merasa ada hal yang membangkitkan gairah dan semangat. Selalu ada harapan kalau pulang dari komunitas ini, pulang dari persekutuan ini, saya pulang dengan sebuah janji. Saya pulang dengan sebuah harapan. Saya pulang dengan dukungan penuh dari saudara-saudara yang lain. Bukankah itu hal yang menyenangkan? Daripada kita seorang diri. Karena Alkitab berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Paling tidak saya menemukan ada dua budaya yang dibangun oleh jemaat mula-mula. Kalau kita mau menjadi keluarga Tuhan yang bahagia. Kalau kita mau menjadi keluarga Tuhan yang kalau kumpul itu senang, gembira, ya dapat kekuatan, dapat support, dapat janji Tuhan, dapat pengharapan yang baru, ya maka Bapak Ibu kita harus belajar dari jemaat mula-mula ini. Coba Bapak Ibu lihat di dalam Kisah Rasul di ayat sebelumnya. Tadi kita baca ayat 46, mereka berkumpul bersama dengan gembira dan tulus hati. Ayat 47, bukan hanya mereka yang gembira, orang-orang juga suka dengan mereka. Bahkan beberapa bergabung, tiap hari ada yang bergabung. Nah kita lihat apa yang mereka lakukan sih kok mereka bisa sampai seperti itu. Ayat 44, 45 ayat sebelumnya menceritakan ini. Bapak Ibu perhatikan ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu lalu ini sudah dijelaskan buat Bapak Ibu Saudara. Tapi izinkan saya hari ini mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat sesuatu yang lebih dalam lagi.
Ya, beberapa orang kalau baca ayat ini berkonsentrasi pada segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, sebagian lagi berpikir begini, enak sih kumpul di sana, kalau kumpul sana nanti pulang dapat sesuatu. Karena ada yang jual hartanya bagi-bagi. Ya, Bapak Ibu, tapi saya percaya bukan tiap-tiap hari orang kemudian jual rumahnya kan. Tapi yang jelas mereka membangun sebuah kehidupan di mana begini, yang kuat menopang yang lemah. Yang berkelimpahan menopang yang berkekurangan supaya terjadi keseimbangan. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu perhatikan pada tulisan yang saya tulis besar, tetap bersatu dan selalu ada. Minggu lalu ini juga ditampilkan, ya. Tapi mari kita lihat apa penggerak di balik semua itu sehingga orang bisa tetap bersatu. Itu kenapa orang bisa tetap bersatu ya? Apa pemicunya? Apa penyebabnya? Apa penggerak yang membuat mereka kemudian bisa tetap bersatu? Ya. Nah, coba kita lihat yang pertama Bapak Ibu. Perhatikan kata tetap bersatu. Orang-orang percaya ya mereka tetap bersatu. Ya, perhatikan kata tetap. Kata tetap ini berarti menunjukkan sebuah konsisten. Terus menerus. Ya, bukan kadang-kadang kalau ingat mereka kumpul, enggak. Ya, kalau ada waktu kumpul, enggak. Alkitab berkata tetap. Ya. Nah, kata tetap itu dipicu oleh satu budaya yang mereka bangun yang saya sebut ini. Komitmen. Bisa tetap bersatu kalau enggak ada komitmen? Halo? Bisakah kita berjalan bersama tanpa sebuah komitmen? Tidak bisa. Kata tetap itu berbicara tentang sebuah komitmen yang mereka bangun dan itu menjadi budaya. Orang Kristen itu harus menjadi orang Kristen yang punya komitmen dengan Tuhan. Amin. Dan dengan saudara seiman. Coba lihat hukum yang pertama. Ya, apa Tuhan katakan? Ya, Tuhan berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, Tuhan minta kita berkomitmen mengasihi Dia terus menerus dengan segenap hati kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama bahwa mereka bisa tetap bersama. Mereka bisa tetap bersatu. Itu karena masing-masing punya komitmen dengan Tuhan dan dengan keluarga rohani mereka. Kalau orang tidak punya komitmen, mereka nggak akan hadir. Ya, nah mari kita lihat apa sih itu komitmen. Komitmen itu sederhana Bapak Ibu. Menjanjikan diri Anda pada suatu pendirian, tidak peduli berapapun harganya. Saya punya komitmen sejak mungkin lebih dari 20 tahun. Komitmen saya waktu saya sungguh-sungguh sama Tuhan, saya berkata begini, Tuhan, saya tidak akan makan, tidak akan minum sebelum saya makan firman Tuhan. Itu saya lakukan sampai hari ini. Ya, komitmen membuat begini, saya punya pendirian. Komitmen membuat saya tetap ada di jalan yang lurus, gak kompromi dengan apa yang saya janjikan kepada Tuhan. Jadi sangat sulit sekali untuk saya kalau datang ke meja makan terus makan sesuatu kalau saya belum merenungkan firman Tuhan. Makanya begitu bangun pagi hal yang pertama setelah berdoa yang saya cari adalah begini. Makan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Sebab apa? Sebab firman Tuhan itu pelita
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu saya bangun pagi, saya nggak tahu sepanjang hari ini saya akan berhadapan dengan apa, saya akan mengalami apa, saya akan menemukan apa, saya nggak tahu tantangan apa yang akan saya hadapi di menit-menit ke depan. Tapi saya pastikan bahwa firman Tuhan menerangi langkah saya. Firman Tuhan memandu setiap keputusan saya. Karena firman Tuhan itu terang. Dikatakan firman Tuhan itu pelita. Bapak Ibu pernah kalau kita diizinkan kembali ke perjanjian lama, ya, Bapak Ibu waktu mereka bawa pelita atau kembali ke kehidupan bangsa Israel di awal-awal perjanjian baru, kalau mereka bawa pelita itu lampu, lalu kemudian ada sumbunya, ada minyak, kemudian ada apinya. Ya, seberapa besar sih pelita bisa menerangi jalan kita? Paling cuma 1-2 meter kan? Betul enggak Bapak Ibu? Apakah waktu kita bawa pelita langsung terangnya 50 meter gitu. Kita langsung bisa lihat apa yang ada di depan sana. Enggak. Cuma 1-2 meter. Artinya bahwa firman Tuhan itu menuntun kita langkah demi langkah. Betul? Bukankah Daud berkata bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Langkah demi langkah demi langkah. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, komitmen itu keputusan yang kita buat, pilihan yang kita ambil, janji yang kita buat kepada sesuatu hal, atas sesuatu hal, terlepas dari apa situasinya. Kita belum tahu, ya. Tapi kita sudah membuat komitmen dulu, ya. Bagi seorang yang sepasang yang akan menikah, bukankah mereka kemudian membuat janji, komitmen di hadapan Tuhan? Ya, mereka belum tahu setelah menikah apa yang akan mereka hadapi. Mereka nggak tahu nanti setelah menikah ini apakah semakin cinta atau semakin peduli. Ya, nggak tahu. Ya, apa yang akan dihadapi setelah hari pernikahan itu nggak ada yang tahu. Tapi komitmen kemudian menjaga mereka untuk tetap bisa jalan bareng, betul? Komitmen yang membuat mereka bisa tetap bersama. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka membangun komitmen bahwa ku tak pandang dari gereja mana. Asal kau berdiri di atas firman-Nya. Kau saudaraku dan aku saudaramu. Bayangin gereja zaman lalu Bapak Ibu punya komitmen yang kuat. Ku tak pandang dari gereja mana. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Ya kan? Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Sekarang enggak. Gereja mana? Saya Katolik. Saya GKI. Kayaknya begitu sebut nama kayaknya ada gap. Kayaknya kita beda. Padahal firman Tuhannya sama. Kalau kau berdiri atas firman Tuhan, berarti kita sama-sama hati yang menyembah kepada Yesus Kristus. Kita saudara. Amin Bapak Ibu. Wah, itu peragaan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Bapak Ibu, mari saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa perubahan hidup kita terjadi ketika kita berkomitmen untuk jadi gereja lebih daripada sekedar hadir di gereja. Ya. Nah, kenapa komitmen itu penting? Bapak Ibu, komitmen itu kunci untuk kemudian orang bisa tetap bersatu. Betul? Tanpa komitmen, kita tidak mungkin bisa berjalan bersama. Ya, kitab Yoel berkata, berjalankah dua orang. Kitab Amos, berjalankah dua orang kalau mereka tidak bersepakat. Kalau mereka enggak buat kesepakatan, kalau mereka enggak berjanji, kalau mereka enggak membangun komitmen, bisa? Ya? Enggak, Alkitab berkata. Itulah yang memicu kemudian kenapa jemaat mula-mula bisa tetap bersatu. Karena mereka membangun komitmen bersama bahwa kita punya Tuhan yang sama, satu Bapa, satu Tuhan, satu Roh. Ya,
Dan mereka kemudian ditemukan memperagakan sebuah kehidupan keluarga rohani yang tetap bersatu. Komitmen juga menjadi kunci untuk kemudian orang bisa bertekun dan sehati. Tadi dicatat dengan bertekun dan dengan sehati. Bagaimana orang bisa bertekun kalau mereka nggak punya komitmen? Komitmen yang membuat kita bisa bertahan. Komitmen yang membuat kita serius. Komitmen yang membuat kita bisa melakukannya secara kontinu. Komitmen. Itu yang membuat orang bisa konsistensi. Ya, dan komitmen juga yang membuat orang bisa bersehati. Betul? Kalau tidak ada komitmen kita nggak bisa bersama-sama sehati sepikir. Artinya Bapak Ibu, komitmen ini sangat penting dalam kehidupan kita membangun persekutuan. Apalagi komitmen itu kunci untuk bisa terus maju bersama. Ya, komitmenlah yang membuat kita bisa terus melangkah bersama, menjadi bersama, melakukannya bersama-sama dan kemudian bergerak bersama-sama. Komitmen Bapak Ibu. Lalu komitmen itu kunci untuk Bapak Ibu kemudian mengalami kesuksesan. Ya, anak-anak kita sukses di sekolah. Telah dilakukan survei dan terbukti Bapak Ibu bahwa siswa yang berkomitmen lebih berhasil daripada siswa yang hanya pintar dan berbakat. Beberapa anak putus sekolah karena memiliki kurangnya komitmen. Bukan kurang bakat, bukan kurang pinter, enggak komitmen. Ya, sering bolos, enggak sebanyak kali enggak mengerjakan tugas, menyepelekan pelajaran. Seringkali yang membuat orang, ya anak-anak putus sekolah karena enggak komitmen. Bukan kurang bakat, bukan kurang pintar. Kalau orang punya komitmen selalu ada jalan, betul? Itu yang ditegaskan buat setiap kita. Mari kita menjadi orang-orang yang punya komitmen. Komitmen juga yang membuat begini, keberhasilan dalam pernikahan. Ketika romantismenya menurun, komitmenlah yang membuat menopang kita untuk tetap yuk lanjutkan perjalanan kita. Betul? Ketika ada ide perceraian muncul di dalam pikiran kita, komitmenlah yang justru mencegahnya itu tidak terjadi. Kita ingat kembali komitmen kita di hadapan Tuhan. Ya, aku menerima engkau, ya. Dengan setulus hatiku dalam keadaan apapun, dalam keadaan miskin, mestinya berhenti. Yakin gitu, ya kan? Mesti nanya kan, aku menerima engkau dalam keadaan apapun, dalam keadaan miskin. Mestinya langsung tanya, yakin gitu kan? Dalam keadaan susah atau senang gitu kan? Dalam keadaan kaya atau sakit atau sehat dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kadang-kadang orang begitu gampang mengucapkannya di hadapan Tuhan, ya, tanpa kemudian betul-betul merenungkannya, ya. Begitu kita menikah, nah ketahuan semuanya kan? Karena Alkitab tidak mengajak sebuah pernikahan itu untuk menjadi sama, tapi untuk menjadi satu. Pernikahan itu kemudian mengalami banyak kekacauan, konflik di dalamnya. Karena banyak pribadi berpikir menikah untuk menjadi sama. Kamu harus menjadi sama seperti apa yang ada dalam pikiranku. Kamu harus menjadi istri seperti apa yang ada dalam gambaranku. Kamu harus menjadi istri seperti apa yang aku harapkan. Berarti kan jadi sama. Seperti yang saya mau. Kemudian sebagai akibatnya saling menuntut. Kamu tuh istri kok begitu. Kamu suami kok begitu. Nah ya kan Bapak Ibu, konflik terjadi. Kita tidak dipanggil untuk menjadi sama. Kita dipanggil dalam sebuah pernikahan untuk menjadi satu. Untuk saling melengkapi. Nah kalau Bapak Ibu berpikir bahwa cinta adalah segalanya dalam pernikahan. Sorry, saya harus katakan Anda salah. Saya memulainya dengan cinta, ya kan? Tapi cinta tidak menolong banyak hal. Komitmen saya
di hadapan Tuhan dengan istri saya. Itu yang kemudian membuat pernikahan kami menjadi berbeda. Ada konflik? Yes. Kenapa ada konflik? Karena kita memang berbeda. Kenapa ada konflik? Karena konflik itu baik. Konflik membuat kita menjadi lebih dewasa. Ngerti terjadi perbedaan. Oh, suamiku gak suka kalau kopi pakai gula. Tahu kan? Saya marah, bikin kopi kok manis gitu. Konflik, ribut. Ya, pertama di awal, wah udah dibikinkan gak terima kasih malah ngamuk-ngamuk. Konflik. Ya kan? Lama-lama kemudian merenung gitu. Oh, sebenarnya simpel sih supaya gak ribut. Besok saya bikin kopi tanpa gula. Udah, gak konflik. Kita semakin saling mengenal. Ya, jadi Bapak Ibu, konflik di dalam keluarga itu tidak bermaksud menghancurkan Bapak Ibu Saudara. Konflik itu mendewasakan kita. Kalau kita dewasa, kalau kita kekanak-kanakan, ribut terus. Jadi terus bertumbuhlah di dalam pengenalan satu dengan yang lainnya, terlebih lagi pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu, sukses apa lagi? Komitmen membuat seseorang sukses dalam pelayanan. Kalau Bapak Ibu berpikir pelayanan itu mudah, enggak Bapak Ibu. Pelayanan itu enggak mudah. Ya, tidak ada pelayanan yang mudah. Ya, kadang-kadang tidak ada support, kadang-kadang tidak ada uang, kadang-kadang banyak masalah, ada keputusasaan, ada rasa frustasi, ya, banyak hal yang harus dikerjakan, orang tidak memahami kita, disalah mengerti. Ada banyak sekali tantangan di dalam pelayanan, tapi komitmen itu yang membuat kita bertahan sampai akhir. Saya berkata kepada diri saya, yang lain boleh mundur. Tuhan yang lain boleh mundur, itu keputusan mereka. Tapi saya dengan Tuhan, no turning back. Saya tidak akan berpaling. Saya mau finishing well. Saya punya komitmen. Yang lain boleh mundur, enggak apa-apa. Saya akan tetap setia sampai akhir. Kenapa? Karena dia telah membuktikan dia pribadi yang setia. Bapak Ibu, apalagi komitmen membuat finishing well. Komitmen yang membuat kita bisa berjalan sampai akhir. Ya, oleh karena itu komitmen penting. Bapak Ibu, tapi saya mau beritahu ini Bapak Ibu. Bahwa kita ada di dalam sebuah zaman yang membangun sebuah budaya no commitment, tanpa komitmen. Ya, mari kita coba simak baik-baik. Ya, Bapak Ibu lihat. Budaya tanpa komitmen. Jangan batasi aku. Karena orang berpikir begini. Kalau aku buat komitmen berarti aku dibatasi oleh komitmen saya. Saya gak punya peluang lain. Saya gak bebas. Saya gak bisa jadi diri saya sendiri. Itu sebabnya orang kemudian anak-anak muda membangun sebuah komitmen. Loh, bangun hubungan pacaran. Gak mau disebut pacaran, gak mau bangun komitmen. Kita TTM, teman tapi mesra gitu. Ya, gak mau bangun komitmen. Ya, supaya apa? Jangan sampai komitmen kita pacaran berarti aku gak bisa dekat-dekat sama yang lain dong. Berarti aku harus menutup mataku dengan lawan jenisku yang lain dong, ya. Nah, orang berpikir seperti itu. Nah, kita ada di dalam budaya anak-anak muda yang seperti ini. Mereka ingin menjaga pilihan mereka tetap terbuka. Jadi mereka nggak mau bikin komitmen, ya. Itulah budaya di mana kita hidup hari ini. Ya, tidak tanpa komitmen, tidak ada pembaharuan. Saya baik-baik saja seperti ini. Saya tidak perlu mengubah apapun. Bapak Ibu, ada banyak orang bertahan dengan situasi dan pemikiran yang seperti ini. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara bahwa betapa pentingnya kita memiliki sebuah komitmen. Saya bangun komitmen-komitmen dalam diri saya sendiri. Untuk menjaga saya untuk tetap lurus di dalam perjalanan iman saya. Saya perlu komitmen. Komitmen pribadi saya dengan Tuhan. Salah satunya seperti yang saya sebut di awal. Udah lebih dari 20 tahun saya lakukan itu. Bahwa enggak akan ada sesuatu yang masuk di mulut saya sebelum saya mencicipi firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu komitmen pribadi. Komitmen pribadi saya yang kedua yang saya berkata begini. Tuhan,
Saya mau bagi hidup saya buat semua orang. Saya ada di pelayanan, yang lain boleh mundur karena situasi yang berat atau apa. Tapi saya memilih untuk tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau finishing well. Itu komitmen pribadi. Saya tidak pernah desak anak-anak rohani saya atau siapapun untuk memaksa, untuk membangun komitmen seperti saya. Masing-masing kita ukur komitmen kita supaya terukur dan bisa terlaksana. Saya ingat salah satu anak rohani saya, waktu saya share tentang komitmen, lalu dia berkata begini, saya mau bangun komitmen, saya nggak akan sikat gigi sebelum saya baca firman. Saya bilang jangan, itu terlalu ekstrim. Nah kalau kamu bangun pagi telat, terus kamu belum baca firman Tuhan dan harus segera ke sekolah. Nanda gosok gigi. Gimana caranya? Udah itu terlalu ekstrim. Saya bilang begitu. Udahlah kalau bangun komitmen tuh terukur gitu loh. Ya. Bapak Ibu, tapi bukankah komitmen itu menjaga kita tetap lurus? Betul? Tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan. Menghormati komitmen yang Bapak Ibu buat itu memberi dampak pada semua dimensi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu menghormati komitmen yang saudara buat dengan komunitas ini? Untuk tetap muncul, untuk tetap hadir bersama-sama dengan mereka. Bahkan dalam situasi yang sulit dan tidak nyaman pun, Bapak Ibu tetap menghormati komitmen. Aku tetap akan ada bersama dengan mereka. Menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Apapun situasinya. Apakah kita menghargai komitmen yang seperti ini? Apakah Bapak Ibu menghargai dan menghormati komitmen yang kita buat untuk keluarga dan teman-teman kita? Karena saya banyak kali temukan, ada banyak orang Kristen gampang sekali membuat janji berkomitmen dengan Tuhan tapi tidak menghidupi komitmennya. Kita itu sering kali ya, kalau dalam keadaan sulit itu gampang sekali buat janji sama Tuhan. Tapi begitu Tuhan sudah tolong, kita lupa sama janji kita. Kita bukan menjadi orang yang menghargai dan menghormati komitmen yang pernah kita buat. Mari kita menjadi orang-orang yang menghormati. Apakah kita menepati janji yang kita buat dengan orang lain? Apakah kita menghormati komitmen yang kita buat kepada Tuhan? Bapak Ibu, mereka bisa tetap kuat bersama karena mereka punya komitmen tetap bersatu. Orang-orang percaya tetap bersatu. Kalau kita baca orang-orang percaya tetap bersatu. Bapak Ibu mungkin kita pikir gini, ya kalau jumlah 5-10 gampang. Bapak Ibu tahu enggak berapa jumlah mereka di Kisah Rasul pasal yang kedua? Itu hari itu 3.000 orang bertobat. Belum jumlah murid-murid yang sudah percaya kepada Yesus. Jadi 3.000 lebih. Belum tiap-tiap hari ditambahkan. Dalam 3.000-an orang itu bisa tetap bersatu. Itu apa pemicunya selain kasih Kristus tentunya. Yang pertama yang mengikat mereka. Tapi komitmen pribadi pada kebersamaan itu kuat di dalam hidup mereka. Mereka bangun komitmen. Pokoknya gini, kita keluarga. Ya, kau kaya, kau miskin, apapun warna kulitmu, apapun keadaanmu, kau keluargaku. Saya bangun itu Bapak Ibu. Ya, bagi saya menjaga kasih persaudaraan itu saya jaga dengan sedemikian rupa. Enggak peduli warna kulitmu, enggak peduli rumahmu besar atau kecil, rumah pribadi atau kontrakan, kau kaya atau kau miskin, kau saudaraku kalau kau ada di dalam Kristus. Saya buktikan itu, saya jaga komitmen saya. Setiap kali saya melihat seseorang Bapak Ibu, kalau lihat orang kaya, tampan, cantik itu gampang sekali kita membangun komitmen kebersamaan. Tapi ketika melihat seseorang yang selalu butuh tangan kita untuk topang dia, selalu ada pengorbanan yang harus dilepaskan. Apakah kita masih melihat dia sebagai keluarga? Saya ingatkan diri saya sendiri. Di Kisah Rasul diingatkan bahwa jaga mereka sebab mereka dibeli, dibayar dengan harga nyawa Yesus.
Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara, saya melihat Bapak Ibu sebagai anak-anak raja. Saya melihat Bapak Ibu sebagai pribadi yang berharga. Seberapa berharganya? Seharga nyawa Yesus Kristus. Semua yang dihargai akan dihormati dan diperlakukan dengan baik. Betul? Semua hal yang kita anggap itu penting selalu diprioritaskan. Semua hal yang dihargai pasti akan dirawat. Sebaliknya, semua yang dianggap rendah pasti akan diabaikan, disepelekan. Jadi cara saya untuk melihat begini, saudara penting buat saya, saudara berharga buat saya. Karena saya melihat begini, saudara dibeli dengan darah Yesus. Hanya itu yang bisa menjaga saya untuk tetap bisa mengasihi tanpa motif yang lain. Itu tidak mudah. Karena daging kadang-kadang bergejolak di dalam diri gitu. Ya, orang kaya dekati. No. Bapak Ibu, almarhum gembala saya sudah bilang gini, Hensan. Kalau kamu ke Jatibarang, satu yang saya pesan. Dia cuma pesan satu aja. Hati-hati sama uang. Dah, itu saja. Karena dia bilang ini, banyak hamba Tuhan, banyak gereja pecah gara-gara uang. Itu sebabnya di awal waktu saya datang ke tempat ini, saya bilang gini, perpuluhan dilaporkan. Tulis, Bapak Ibu mau tulis nama, mau kasih kode, kasih. Bapak Ibu harus tahu bahwa uang Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam gereja. Enggak ada masuk ke kantong saya. Transparan, saya beritahu semua. Ya, semua diurus sama bendahara. Bahkan pengaturan keuangan saja saya minta ketua BPD yang datang. Atur Pak. Gitu. Saya hargai, saya hormati pesan almarhum Bapak Gembala saya. Hati-hati sama uang. Bahkan sampai hari ini mengelola keuangan gereja pun saya mau keluarkan itu. Saya pikir benar-benar. Karena tanggung jawabnya nanti sampai di kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi komitmen itu membuat kita bisa tetap bersama. Yang kedua, yang terakhir. Bapak Ibu perhatikan tadi kalimat. Selalu ada di antara mereka yang kemudian melakukan sesuatu karena mereka menemukan ada kebutuhan yang harus dijawab. Ya, di dalam kisah pasal 2, orang-orang kemudian menemukan begini. Pada waktu itu ada banyak sekali janda-janda yang miskin dan anak-anak yatim. Ya, karena apa? Karena banyak pria-pria yang harus kerja keras dan tidak kuat, kemudian mereka banyak yang meninggal. Kenapa? Mereka ada di masa penjajahan Romawi. Nah, lalu kemudian waktu melihat keadaan seperti itu, melihat ada sebuah kondisi yang mendesak yang harus ditolong. Alkitab mencatat begini, selalu ada di antara mereka, selalu ada di antara mereka yang kemudian dalam kondisi itu menjawab kebutuhan itu dengan jual rumahnya, jual tanahnya untuk tolong janda-janda, untuk tolong mereka yang miskin, untuk tolong mereka yang sedang mengalami kesusahan. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Ada sebuah budaya yang mereka bangun, ya, yaitu ini, saya suka dengan kata ini, inisiatif. Ya kan? Selalu ada. Iya, coba lihat gambarnya. Dari 3.000-an orang selalu ada yang ambil inisiatif. Aku tolong mereka. Udah, yang ini aku yang urus. Yang ini aku yang selesaikan. Yang ini aku yang topang. Selalu ada inisiatif. Ya, apa itu inisiatif Bapak Ibu? Melihat dan melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa diminta. Itu inisiatif. Jadi inisiatif begini, kita melihat sebuah kebutuhan, ya, yang mendesak. Lalu kemudian kita memutuskan untuk menjawab kebutuhan itu tanpa diminta. Nah, kita tuh seringkali didorong-dorong. Ke gereja didorong-dorong. Doa didorong-dorong. Ya, bersekutu didorong-dorong. Melayani didorong-dorong. Enggak ada inisiatif. Itu sebabnya begini. Kehidupan mereka disukai banyak orang.
Bukan mereka mau sok-sokan Bapak Ibu, selalu ada. Jadi tidak bergantung pada satu orang. Jadi semua mata kemudian membuka diri lebar-lebar untuk melihat begini. Siapa yang harus saya tolong hari ini? Pernah Bapak Ibu bangun pagi dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini siapa yang saya akan berkati? Hari ini ketemukan saya sama satu orang supaya saya bisa menjawab kebutuhannya. Entah dengan kata-kata semangat, entah dengan doa saya, atau dengan apa yang ada pada saya. Yang penting hari ini saya mau jadi berkat. Siapa yang saya akan berkati hari ini? Inisiatif. Inisiatif itu melihat sebuah kebutuhan yang mendesak. Lalu memutuskan untuk menjawab kebutuhan itu tanpa diminta. Kita lihat tukang beca, mengayuh beca. Sudah kelelahan, terus stop sebentar berteduh. Pas di depan toko kita, panas terik, kita lihat keringatan. Kita cuma bilang gini, kasihan. Kerja keras dia. Loh, oh cuma kasihan toh. Gak ada inisiatif. Udah keringatan, kepanasan gitu. Terus dia mau minum, ya habis minumnya. Kita bilang, kasihan banget ya. Loh, gak lakukan apa-apa. Ada kebutuhan yang mendesak yang harus dijawab. Seharusnya gini, tanpa diminta. Kita kemudian ke belakang, buka kulkas, ambil aqua dingin. Lalu berikan kepada Bapak, diminum Pak, biar segar. Mana yang lebih indah? Kita lakukan seperti itu atau dia datang ini, Om boleh minta minum enggak? Lalu kita lakukan sesuatu karena diminta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat mula-mula keluarga rohani yang pertama. Mereka membangun yang namanya inisiatif. Tahukah Bapak Ibu, inisiatif juga dibutuhkan untuk menjalankan semua sifat-sifat karakter Tuhan dalam hidup kita. Inisiatif itu dibutuhkan. Contoh, bersyukur. Yuk bersyukur, baru bersyukur gitu ya. Butuh inisiatif untuk bersyukur, kita perlu bangun inisiatif untuk bersyukur. Memberi, bangun inisiatif. Mengampuni harus ada inisiatif. Baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Bahwa Tuhan mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun kerelaan untuk melakukan kehendaknya. Yang pertama yang Tuhan bangun dalam kehidupan kita, yang dia mau kerjakan dalam kehidupan kita adalah gini, membangun keinginan, kemauan mengerjakan kehendak Tuhan. Mau aja Tuhan perlu gerakan loh Bapak Ibu. Sebab begini, orang kalau sudah tidak mau selesai. Betul? Yuk doa yuk, mau. Udah gak bisa apa-apa. Yuk ke gereja yuk. Enggak. Loh udah. Kalau orang sudah enggak mau. Udah selesai di situ. Makanya hal yang pertama yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Itu dia menggerakkan kemauan. Inisiatif. Bersyukur itu perlu bangun inisiatif. Ya. Mengampuni itu butuh inisiatif. Untuk tepat waktu. Loh itu butuh inisiatif loh. Ya. Supaya aku gak terlambat, aku harus begini. Nah gitu. Itu inisiatif. Ya. Nah Bapak Ibu coba lihat. Yesus itu sang inisiator yang terbaik. Betul? Yesus itu tidak diminta. Dia datang ke dalam dunia. Dia kasih nyawanya. Dia memutuskan untuk datang kepada manusia. Sebelum manusia datang kepada kita. Alkitab berkata kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Betul?
kita melayani karena Tuhan lebih dulu. Jadi Tuhan tuh selalu lebih dulu. Tuhan tuh inisiatif. Kalau Bapak Ibu baca juga di dalam Yohanes pasal 4, dikatakan gini, Yesus dalam sebuah perjalanan lalu dia dicatat di Yohanes 4, Yesus harus melewati Samaria. Harus melewati. Kenapa? Karena ada wanita yang harus dia jumpai. Yesus membangun inisiatif. Apalagi ya, Yesus ketemu sama seorang lumpuh yang di kolam Bethesda. Betul? Siapa yang nanya? Yesus. Dia datang ini. Maukah engkau sembuh? Loh coba. Yesus itu inisiatif. Sakius, Bapak Ibu. Sakius itu naik ke atas pohon cuma pengen lihat Yesus. Tahu? Yesus begitu lihat Sakius bilang begini. Sakius, malam ini aku harus menumpang di rumahmu. Coba. Ya. Yesus tuh punya inisiatif untuk ada bersama-sama dengan Sakius. Dia tahu kerinduan hati Sakius dan dia jawab kebutuhan itu. Tanpa Sakius bilang, Tuhan boleh enggak malam ini numpang di rumahku? Enggak. Sebelum diminta, Yesus bilang gini, aku akan menumpang di rumahmu. Yesus itu inisiator yang unggul. Ya. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar membangun sebuah inisiatif. Orang yang bijak itu enggak cuma duduk dan menunggu sesuatu terjadi. Sebaliknya mereka mengambil tindakan untuk melakukan apa yang Tuhan ingin mereka kerjakan. Ya, di dunia ini paling tidak ada 3 tipe orang Bapak Ibu. Yang pertama, mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini tipe yang pertama. Mereka nggak tahu apa yang sedang terjadi. Yang kedua, mereka yang melihat apa yang terjadi. Yang satu pertama nggak tahu apa yang sedang terjadi. Yang kedua melihat apa yang sedang terjadi. Yang ketiga mereka yang membuat sesuatu terjadi. Yang satu nggak tahu, yang satu cuma lihat, tapi yang satu membuat sebuah perubahan. Itu kemudian terjadi. Loh, ada apa itu di sana? Gitu kan? Yuk lihat, yang lain lihat, oh ada aksi sosial. Gitu kan? Yang satu enggak ngerti apa di sana, yang satu cuma oh aksi sosial toh. Yang satu yang membuat aksi sosial itu terjadi. Nah, kita di mana? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Orang bijak itu membuat sesuatu terjadi, dia mengambil inisiatif, dia melihat masalah dan dia menyelesaikannya. Mereka tidak duduk-duduk dan tunggu kesempatan datang. Mereka punya inisiatif. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan itu tertarik sama Sakeus. Karena Sakeus itu bukan orang yang cuma menunggu. Ya, dia coba mau ketemu Yesus tidak bisa. Betul? Karena orang banyak. Satu, karena orang tidak senang sama dia. Bisa jadi begitu lihat Sakeus, jangan kasih tempat. Wah, belum dia pendek, lihat gini tidak ketemu kan. Pokoknya tidak dikasih kesempatan untuk ketemu Yesus. Terus dia pulang dan berkata, memang nasibku. Enggak. Sakeus berinisiatif kan. Dia tidak punya kesempatan, tapi dia menciptakan kesempatan. Dia panjat pohon. Dia mendahului, inisiatif begitu, mendahului. Yang lain masih kumpul-kumpul sini, Yesus jalannya ke sana. Saya mendahului. Itu inisiatif. Naik ke pohon, kemudian tunggu Yesus lewat. Yesus menghargai setiap inisiatif yang muncul dalam hati kita untuk menjumpai dia, merindukan dia, menemukan dia. Yesus pasti kasih respon dengan orang-orang seperti itu. Apakah kita bangun pagi untuk menjumpai Tuhan? Apakah kita punya inisiatif bangun pagi untuk menjumpai Tuhan? Bapak Ibu baca di kitab Ayub, Tuhan itu setiap pagi mendatangi manusia. Tuhan tuh tiap pagi loh mendatangi kita. Terus lihat kita bobo, bangun, enggak bangun gitu ya. Bangun, enggak bangun-bangun gitu. Tuhan menanti-nantikan perjumpaan dengan kita. Jangan pikir bahwa kita yang mencari Tuhan. Tuhan yang cari kita Bapak Ibu. Alkitab mencatat Tuhan mencari kita. Ya, kalau hari ini kita ada, kita pikir kita mencari Tuhan. Sebelum Bapak Ibu kesini, Tuhan sudah mendahului mencari Bapak Ibu Saudara. Nah, kecenderungan kita itu justru seringkali kita
membangun sebuah budaya yang inisiatifnya rendah. Ya, yuk kita menjadi orang-orang yang sangat berinisiatif. Bapak Ibu, coba lihat kisah ini. Saya mau tutup dengan kisah ini saja. Banyak hal tapi saya ingin tunjukkan kisah ini. Bapak Ibu tahu kisah ini? Orang lumpuh dibopong sama 4 sahabatnya. Ya. Kemudian bobol atap, turunkan orang lumpuh itu di hadapan Yesus. Lalu selesai misi mereka. Orang lumpuh ketemu Yesus dan orang lumpuh ini disembuhkan. Saya mau Bapak Ibu coba lihat apa yang kita temukan dalam kisah ini. Apakah Bapak Ibu menemukan ini? Halo? Apakah Bapak Ibu menemukan sebuah komitmen persaudaraan yang kuat di antara mereka? Wow, mereka punya komitmen. Kau tetap saudaraku. Kita upayakan bagaimana caranya kau ketemu sama Yesus. Karena jawabanmu adalah Yesus. Udah lama kita udah urunan uang kasih kamu tapi tidak selesai. Sekarang Yesus ada di kota ini. Mereka punya komitmen menjaga kasih persaudaraan. Iya, punya banyak hal mereka punya komitmen dengan si lumpuh ini. Lalu apakah kita menemukan ini Bapak Ibu? Inisiatif? Halo? Ya. Mereka lalu bilang gini, saudara kita, yuk mumpung Yesus di sini, yuk. Nah yuk itu ya si lumpuh enggak bilang gini, tolong, enggak. Mereka datang berempat lebih dulu, yuk. Ya, yuk aja, oke. Kenapa? Ada komitmen, tapi ada inisiatif, yuk. Kata yuk aja mereka sudah pahami. Itu inisiatif Bapak Ibu. Ada halangan? Ada, nggak bisa masuk. Muncul inisiatif? Iya, bongkar atap. Ya, urusan nanti ganti rugi urusan belakang. Penting, ada kebutuhan yang harus dijawab dulu. Ya, nanti yang pemilik rumah marah, urusan kita urunan ya, kita selesaikan. Yang penting saudara kita sembuh, ketemu Yesus. Mereka punya inisiatif Bapak Ibu. Oke. Apalagi yang Bapak Ibu temukan? Ada ketekunan enggak? Oh ya. Ini saya coba kutip kata-kata yang muncul di dalam Kisah Rasul 2 tadi. Ya kan? Mereka dengan bertekun, ya kan? Coba, ketekunan ini muncul karena ada komitmen. Mereka berjuang, mereka berusaha, mereka tidak berhenti, mereka tidak nyerah. Tekun, konsisten. Ya, apakah ada ini? Halo? Dalam kisah ini ada kesehatan enggak? Coba Bapak Ibu bopong ya, 4 orang. Ya, kalau enggak sehati, itu susah loh jalannya. Betul enggak? Ya, terus mau naik ke atas, itu kalau enggak sehati, wah, bubar. Coba, mereka sehati Bapak Ibu. Dengan bertekun dan dengan sehati. Iya kan? Ya, pokoknya langkah kaki kanan dulu. Ya udah. Coba kalau satu kanan satu kiri, ya satu ke samping, selesai. Ya, ada kesehatian. Ada ini enggak Bapak Ibu? Tetap bersatu kan? Masih banyak hal. Bapak Ibu bisa temukan dalam kisah ini sebuah peragaan. Kasih persaudaraan, pantang menyerah, pengharapan, semangat. Itu semua dibangun karena ada komitmen dan inisiatif. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara. Apakah kita dengan Tuhan seperti itu? Apakah kita dengan saudara seiman seperti itu? Yuk mari kita menjadi orang-orang yang menunjukkan inisiatif kepada Tuhan. Ya, bangun pagi dan mencari Tuhan. Menunjukkan inisiatif dalam kita mencari arahan dan petunjuk Tuhan setiap hari. Apakah kita berinisiatif membagikan kabar baik kepada orang lain? Apakah kita berinisiatif menjawab
masalah-masalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang satu punya komitmen dengan Tuhan dan dengan keluarga rohani kita. Bahwa kau adalah saudaraku. Ya, Kristus menjadi yang sulung dari banyak saudara. Jadi Bapak Ibu sebagai keluarga Tuhan, yuk mari bangun kehidupan saling. Mari ambil inisiatif. Lihat apa yang saya bisa lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Itu kan yang Yesus bilang. Bukankah itu nanti di pertemuan terakhir Yesus bilang kamu ke kanan. Loh kok ke kanan gitu. Waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Kamu di kiri. Waktu aku haus, kamu enggak kasih aku minum. Loh kapan aku enggak kasih Tuhan minum? Yesus bilang, segala sesuatu yang kau lakukan untuk salah satu ya Bapak Ibu. Salah satu saudaraku yang paling hina ini kau lakukan untuk aku. Mari Bapak Ibu ambil inisiatif. Ya, buka mata kita, izinkan Tuhan menolong kita menemukan kebutuhan-kebutuhan yang harus kita jawab. Kenapa? Karena kita adalah keluarga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Sebagai keluarga, yuk kita bangun budaya ini yuk. Masing-masing punya komitmen dengan Tuhan dan dengan saudara seiman. Yuk pelihara kasih persaudaraan. Bukankah itu yang kita bangun di tempat ini? Ya, membangun kasih persaudaraan. Ya, membangun apa lagi? Kehambaan. Ya, dua pilar gereja kita. Kekeluargaan, yaitu kita pelihara kasih persaudaraan. Yang kedua kehambaan, melayani apa yang saya bisa bantu buat kamu. Saya bisa tolong apa yang membuat kamu menjadi lamban. Yuk bersama dengan saya, ada komitmen untuk selalu bergerak bersama, tetap bersatu. Ada inisiatif bukan cuma bilang kasihan ya makanya berdoa. Enggak, kita lihat kebutuhan kita jawab tanpa kita diminta. Karena kita adalah keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Yuk mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Tuhan adalah pribadi yang sangat berkomitmen. Tuhan sendiri menyatakan dirimu sebagai pribadi yang berpegang teguh pada janji dan kasih setiamu tidak pernah berubah. Engkau mengasihi kami dan sampai hari ini engkau tetap mengasihi kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu sempurna. Bahkan Tuhan berkata, engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami tahu itu sebabnya engkau adalah Allah Immanuel. Kami yang seringkali meninggalkan Tuhan. Kami yang seringkali melupakan Tuhan. Kami yang seringkali abai dengan komitmen kami dengan Tuhan. Ampuni kami. Hari ini kami mau menjadi pribadi yang berkomitmen. Kami juga mau menjadi pribadi yang punya inisiatif. Melihat sebuah kebutuhan dan menjawab kebutuhan yang mendesak itu tanpa kami diminta. Tolonglah Tuhan supaya kami bisa tetap bersatu. Supaya selalu ada di antara kami orang-orang yang kemudian menjawab setiap kebutuhan dan persoalan kehidupan di tengah-tengah persaudaraan kami sebagai keluarga Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai. Tuhan tolonglah supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berpegang teguh pada komitmen kami. Dan menjadi pribadi-pribadi yang punya inisiatif. Selalu cepat dalam mengambil tindakan-tindakan inisiatif. Dan kami percaya komunitas kami, kasih persaudaraan di antara kami, kekeluargaan kami akan sangat terbangun dengan luar biasa. Karena kasih Kristus yang mempersatukan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu selesai, berkati umat-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Baik, demikian Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhan segala pujian, hormat dan kuasa, kejayaan dan kebesaran sampai selama-lamanya, sebab Engkau layak untuk menerima segala bentuk pujian dan penyembahan dari umat-Mu. Terima kasih Engkau memberkati ibadah kami, dan kiranya Tuhan menolong setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia daripada Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memimpin, menyertai, memberkati setiap kita, membawa kita untuk terus naik dan tidak akan turun, dan menjadi kepala dan bukan ekor. Kiranya kita mengalami segala janji-janji Tuhan terrealisasi dalam hidup kita. Kita diberkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bawalah berkat ini menjadi bagian yang terbaik dalam hidupmu. Kita terima berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.